أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam majelis yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu, dan para malaikat beserta makhluk lainnya yang ada di langit maupun di bumi memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu maupun yang belajar ilmu. Kemudian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang nikmat itu sangat banyak sehingga kita tak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih pada pembahasan tentang al-mubtilat, ya, mubtilatul amal, yaitu pembatal-pembatal amalan, pembatal amalan-amalan soleh. Yang insya Allah pada hari ini kita akan membaca beberapa hal atau sesuatu amalan yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita, menghancurkan, melenyapkan amalan-amalan kita. Yang mana pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membaca pada pembahasan intihaku hurmatillahi fis sirri, yaitu melanggar larangan atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesendirian atau secara tersembunyi. Ma'asyiral muslimin, para Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, ya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, ya, ini tentu menjadi sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Lebih-lebih yaitu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terang-terangan, ya, itu lebih tidak dibolehkan lagi. Namun pada pembahasan hari ini kita membahas tentang yaitu melanggar larangan atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian atau dalam sembunyi-sembunyi, yang itu ternyata termasuk daripada pembatal-pembatal amalan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan mempunyai ancaman khusus, yaitu bisa melenyapkan amalan-amalan walau dia memiliki amalan-amalan yang sangat banyak. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh muallif kitab ini, yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali,
hafizallahu taala dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau pernah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsala jibali tihamah bidon. Sungguh aku akan memberikan kalian satu ilmu, memberitahu diri kalian bahwasanya nanti ada aqwaman, ada kaum-kaum min ummati dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat itu bihasanatin, dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Disebutkan dalam bentuk jamak, bihasanatin, amsala jibali tihamah bidon, yang kebaikannya itu semisal gunung Tihamah, saking banyaknya, saking tingginya, saking besarnya, bidon, dan nampak putih. Ya. Satu pelajaran dari hadis ini, bahwasanya amalan seseorang itu nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dinampakkan betapa besarnya amalan tersebut di akhirat. Ya. Sampai amalan, ada seseorang atau kaum yang mempunyai amalan yang luar biasa, ya, sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Maka ternyata Allah jadikan amalannya itu seperti haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Haba'an, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita pernah lihat ada cahaya masuk ke kamar kita, cahaya matahari masuk ke kamar kita sore hari atau pagi hari, ada semacam buliran-buliran yang di debu-debu yang di cahaya tersebut. Nah, itu yang namanya haba'an manthura. Ya. Saking kecilnya sampai dia terbang terus. Saking dia tidak bergunanya sampai dia terbang terus. Nah, itu adalah gambaran, ya, haba'an manthura. Jadi dia nanti punya amalan sebanyak gunung Tihamah, namun ternyata amalannya lenyap, amalannya terbang, amalannya tidak punya bobot sama sekali, seperti haba'an manthura. Kemudian Tsauban ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, tolong sifatkan kepada kami sifat mereka itu bagaimana, dan terangkan kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka, padahal kita tidak mengetahui ternyata kita beramal seperti orang tersebut. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma innahum ikhwanukum." Adapun mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Artinya dari orang-orang yang muslim, bukan orang kafir. Bukan batal amalannya karena kafir, bukan batal amalannya karena riddah, bukan. Tapi dia itu batal amalannya, namun dia tetap sebagai saudara kita. Wa min jildatihikum, dan ya semisal kalian dari diri kalian, yakni manusia, ya, sebangsa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ya'khudun. Ini yang menarik. Mereka itu beramal di malam hari sebagaimana engkau beramal. Artinya dia mungkin sholat, dia mungkin juga membaca Al-Quran, artinya dia beribadah. Digambarkan karena dia beribadah, maka dia banyak amalannya. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu aqwamun idza khalau, yaitu mereka sekelompok orang, sekelompok kaum, jika dia menyendiri bimaharimillah intahakuha, mereka itu menerjang. Jika dia menyendiri dalam apa yang diharamkan oleh Allah, dia menerjangnya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak amalannya, namun dilenyapkan dengan amalan yang lainnya, yaitu amalan tersembunyi berupa amal keburukan atau amal yang bisa melenyapkan pahala-pahala kebaikannya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya amal kebaikan itu dibalas, amal keburukan pun dibalas. Bahkan, ya, amal keburukan, ya,
tetap dibalas sebagai jika itu dilakukan secara sir, dibalas untuk melenyapkan amalan-amalan yang dia kerjakan dengan terang-terangan dari amal soleh. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari orang yang mungkin menyangka dia adalah orang baik, orang soleh. Kemudian ternyata dia menyimpan hal-hal yang dia lakukan berupa apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa mungkin dia ghish, berbuat curang, berbuat mencuri, mengambil haknya orang, korupsi dan seterusnya. Akhirnya apa? Itu yang menjadikan amalan-amalannya yang buruk-buruk itu melenyapkan daripada amalan-amalan yang baik. Sebagaimana juga jika ada orang pernah melakukan keburukan, kemudian dia bertobat, kemudian dia memperbaiki tobatnya, kemudian dia beramal soleh, maka bisa menghapus amalannya yang buruk. Ini bahayanya melakukan amalan-amalan tersembunyi berupa amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu adalah menampilkan kebaikan kemudian menyembunyikan keburukan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penting bagi kita senantiasa, ya, sebenarnya doa ini adalah doa yang dibaca ketika seseorang itu dapat pujian. Namun doa ini adalah doa gambaran bagaimana kita itu lemah dan kita butuh untuk meminta kepada Allah agar dijaga baik yang sifatnya itu terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya. Ini sebenarnya doa khusus ya ketika dipuji oleh orang, tapi maknanya bagus agar kita tahu bagaimana apa yang ada di diri kita, ya diri kita sendiri yang tahu. Ya, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka prasangkakan kepada diriku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah diriku dengan apa-apa yang mereka nggak ngerti. Minta ampun kepada Allah, taubat. Ya, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau ambil dari apa yang mereka katakan. Janganlah engkau hitung daripada apa yang mereka katakan kepada diriku. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar bisa gampang mengerjakan amal soleh, baik dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan, maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya. Karena ini cukup berbahaya, bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Karena kita pahami bahwasanya amalan tersembunyi berupa kebaikan tetap dibalas sama Allah. Demikian juga amalan yang buruk yang tersembunyi pun tetap dibalas oleh Allah. Jadi sama-sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih khususnya ini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW agar tidak kita menyembunyikan amal yang buruk-buruk tanpa taubat. Ya. Jadi seorang yang beriman itu gampang istighfar, gampang bertobat. Ya. Kemudian ditutup dalam pembahasan ini mu'allif berdoa, Allahumma ja'alna mimma yattaqika fil khalwah wal jalwah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan perlindungan baik di dalam kesendirian maupun dalam orang banyak atau dalam terang-terangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan, menjadikan agung syariat-syariat Allah itu pada diri kita dan menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa dan kekejian, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pembatal-pembatal amalan-amalan soleh itu adalah melakukan sesuatu hal yang tersembunyi, sehingga amalan-amalan tersembunyi yang berupa apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi melenyapkan dari apa yang kita lakukan berupa terang-terangan. Baik.
Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya memang cukup sedikit, dibawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya kita akan membahas tentang amalan selanjutnya yang bisa membatalkan amalan, yaitu al-farhu was-sururu bi qatlil mu'min. Yaitu kita senang dan bersenang hati dan berbahagia dengan terbunuhnya seorang mukmin, atau bahkan pelakunya. Yang dimaksud di sini adalah pelakunya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harga dari nyawa, dari darahnya seorang mukmin itu sangat-sangat agung. Ya. Maksudnya saking agungnya itu ya tidak boleh dicacati. Ya, nilai daripada darah atau jiwa seorang muslim itu sangat agung. Tidak boleh dicacati, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Mu'alif mengatakan al-muslimu ma'sumud dammi. Muslim itu darahnya terjaga. Ya, dalam hadis dikatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu darahnya dijaga, hartanya dijaga, kecuali dengan hakil Islam. Ya, ada hak Islam dalam membatalkan itu. Ya. Asalnya adalah maksumud dam. Damnya itu darahnya itu dijaga. La yahillu lil insan. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayasfika, yaitu menumpahkan damahu, darahnya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Ya. Jadi hukum asalnya darahnya seorang muslim itu terjaga, tidak halal. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatlil mu'min bi ghairi haqqin. Runtuhnya dunia ini masih lebih ringan daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu nyawa seorang mukmin gara-gara dibunuh. Bi ghairi haq, tanpa adanya hak. Ini membuktikan bahwasanya darah seorang mukmin, darah kaum muslimin itu hukum asalnya haram, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan sesuatu hal yang merupakan itu bagian daripada hak Islam. Ya. Wa qad ja'at al-ayat as-sharihah. Wa qad ja'atil ayatus sharihah. Dan telah datang ayat-ayat yang terang wal ahaditsus sahihah, dan hadis-hadis yang sahih fi ta'zimi hurumatil mu'min, dalam keagungan tidak boleh atau haramnya seorang mukmin, darahnya, kehormatannya maupun hartanya. Terlebih khusus di sini adalah darahnya. Wa taghlidu fi man istahalla dammahu. Dan Islam itu sangat keras terhadap orang yang menghalalkan darahnya seorang mukmin. Walam yakun indahu minallahi burhan. Dan dia yang menghalalkan darahnya orang mukmin itu tidaklah mendapatkan di sisi Allah itu berupa burhan, berupa bukti, berupa alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima." Dan barang siapa yang membunuh dari seorang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya itu adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah benci, marah kepada dirinya, wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah melaknatnya dan menyiapkannya azab yang agung. Ini adalah surat An-Nisa ayat 93. Ya. Maka membunuh, ya,
seorang mukmin, apalagi membunuhnya muta'ammidan, secara sengaja, maka ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Termasuk dosa besar. Yang disebutkan dalam hadis, termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Sab'atu maubiqat. Ada 7 dosa-dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah, yang pertama tentu adalah syirik, ya. Syirik besar, menyekutukan Allah, itu adalah dosa terbesar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah qatlul mukmin, membunuh seorang mukmin. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, faghtabata biqatlihi, maka dia itu tanpa ada semacam penyesalan, tanpa ada semacam rasa menyesal, ya, nadab, dengan membunuhnya, ya, dengan menumpahkan darahnya, lam yakbalillahu, Allah tidak akan menerima dirinya sorfan wala adla, amal solehnya maupun keadilannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalul mu'min, ya, mu'niqan sholihan. Seorang mukmin itu akan terus menerus senang melakukan amal soleh, malam yusib damman haraman, selagi dia itu tidak tertimpa satu amalan, yaitu menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Fa idza asaba damman haraman bal'a, apabila dia itu pernah membunuh darah yang diharamkan atau jiwa yang diharamkan, bal'a, maka dia akan tertutupi, terjauhkan dari beramal soleh. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dan sanadnya sanad yang sahih. Ya, termasuk amalan yang bisa membatalkan, ya, amalan-amalan soleh lainnya adalah membunuh tanpa penyesalan, ya, artinya dia tidak taubat. Dan Bapak Ibu sekalian, taubatnya membunuh jiwa itu sangat-sangat berat, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ada 3 hak yang dicacati di situ. Ada 3 hak yang dicacati di situ. Yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dia tebus dengan cara dia bertobat. Ini bisa dia tebus dengan cara dia bertobat. Ya, tapi tidak cukup itu. Ada waliyudam. Ada orang yang mempunyai darah. Artinya ada keluarganya yang perlu dia mintai, ya, pertanggungjawabannya. Jika keluarganya tidak menginginkan islah, maka hukumnya tetap berlaku di dalam hukum syariat kita, yaitu qisas. Ya. Kemudian kalau misalkan ada keikhlasan tapi bayar diat, maka dia harus bayar diat, ya, 100 ekor unta. Atau ya mungkin karena keluarganya tidak mempermasalahkan, ya, boleh saja diampuni oleh keluarganya. Kedua, itu hak yang kedua. Yang ketiga adalah urusannya dia di akhirat dengan orang yang dibunuh. Ada 3 hak yang dicacati oleh orang yang membunuh orang lain. Maka tidak mudah, ya. Sampai-sampai, ya, dalam hadis juga disebutkan, ini saking menyebutkan beratnya orang yang menumpahkan darah seorang mukmin. Ya, dalam hadis disebutkan dalam kitab ini, mu'alif membawakan, fal qatilul amad, orang yang membunuh secara sengaja itu, qallama yuwaffiqu ila taubah, sedikit sekali akan diberikan taufik oleh Allah untuk dia bertaubat. Ya, sedikit sekali dia diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aballahu, Allah itu enggan, ayyaj'ala lil qatil mu'min, untuk menjadikan seorang mukmin itu yang membunuh mukmin lainnya taubatan, perasaan taubat. Itu adalah hadis riwayat yang dikeluarkan oleh
Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Ya. Allah enggan menjadikan bagi orang yang membunuh seorang mukmin itu untuk dia diberikan hidayah bertaubat. Namun, jamaah sekalian, jika seorang tersebut bertaubat, apa diterima taubatnya? Selagi taubatnya itu benar, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika taubatnya itu benar, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, menumpahkan darah seorang mukmin itu tidak hal yang biasa saja. Ya. Karena dalam hadis juga dikatakan, ya, sibabul mukmin fusuqun. Mencela seorang mukmin saja itu termasuk kefasikan. Ya, wa qatluhu kufrun. Dan membunuhnya itu ya bagian daripada kekufuran. Kufrun duna kufri. Ya, saking beratnya apa? Dosa dalam membunuh seorang jiwa. Ya, bahkan dikatakan ya, la zawalud dunya ahwanu indallahi biqatlil mu'min. Runtuhnya dunia ini, di dunia ini kan ada apa saja Bapak Ibu ya, termasuk yang ada di dunia ya, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Ya. Jika dunia ini runtuh, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Maka sangat berhati-hati dalam masalah darah ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat mengatur sedemikian hingga ada hukum qisas. Ya. Karena apa? Hukum qisas ini menimbulkan sebuah maslahat. Bagaimana tidak? Jika ada orang tidak dihukum dengan hukum yang semisal ini, ya, walaupun kita tidak langsung bisa menjalankan ya di negara kita ini, namun kita percaya ini adalah hukum yang paling agung karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dilakukan hukum qisas ini, maka akan menimbulkan banyak kemadharatan. Antaranya yang banyak terjadi ya di masyarakat, jika ada pembunuhan, akan ada pembunuhan yang lain karena balas dendam. Dan begitu seterusnya, waliyadzubillah. Ya, makanya secara fitrah Allah itu sudah meletakkan hukum-hukum syariat ini sesuai dengan apa yang cocok untuk manusia, yaitu hukum qisas. Ya. Dan begitu seterusnya daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada diri kita, bahwasanya hukum tersebut adalah hukum yang paling agung, yang paling baik ya untuk diri kita kaum mukminin. Kemudian mu'alif di sini ya membawakan sebuah pernyataan, laisa fil mulabasati hadhihi dunya alfaniyah kulluha atau kulliha ma min sya'nihi aw yuhina min alaqatil muslim bi akhi. Tidak ada satu timbal balik dalam kehidupan dunia yang fana ini kecuali di dalamnya itu adalah alaqah, adalah hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya. Maka ketika darah itu ditumpahkan, maka akan menjadi hubungan alaqah di sini akan semakin renggang, semakin lemah. Wan man fa'ala dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal keji ini, faqad qatala hadhil wasaij, maka dia itu seakan-akan telah meruntuhkan daripada hal-hal yang bisa merekatkan hubungan seorang mukmin al-karimah al-azimah, yang mulia ini dan yang agung ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan bahwasanya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara, ya. Wa ansha'ahallahu bainal mu'minina ikhwah, dan Allah telah menetapkan bahwasanya antara kaum mukminin ini adalah persaudaraan. Ketika dipisah, ketika dia itu adanya pertumpahan darah, maka dia akan renggang alaqahnya. Ya. Maka ini bisa naqdi oral wasiqah. Dia ini akan bisa membatalkan ya ikatan yang kuat di antara kaum muslimin. Ya, ikatan kaum muslim. Wallahu taala alam. Ya. Saking beratnya pertaubatan seorang pembunuh ini Bapak Ibu sekalian. Ya, orang mukmin yang dibunuh ini, sampai-sampai para ulama itu, para fuqaha itu berbeda pendapat.
Apakah pertobatan orang mukmin itu diampuni oleh Allah apa tidak? Tapi yang rajih itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Selain daripada itu, jika terkumpul daripada syarat-syarat taubat, maka insya Allah Allah akan ampuni. Ya, insya Allah akan Allah ampuni. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Di antara hal yang membatalkan amalan yang lainnya, yaitu selanjutnya yang ke-11 kalau di kitab ini, ya. Dari yang awal kita telah baca sampai sekarang adalah perkara yang bisa membatalkan amalan. Yang ke-11 yaitu al-iqamatu ma'al musyrikina fi daril harbi, yaitu bermukim, tinggal bersama orang-orang musyrik di negaranya. Tinggal bersama orang musyrikin di negaranya. Atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh kakeknya dari Bahzun ibn Hakim, bahwasanya kakeknya ini pernah mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Nabi Allah, ma'ataka hatta halaftu aktsar min adadihim. Tidaklah aku datang kepadamu kecuali aku bersumpah sebanyak dari apa jumlah dari jariku. Ya. Artinya dia ini bersumpah. Kenapa mendatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk bertanya dengan sebuah pertanyaan. Wala adi dinika, wa inni kuntu imra'an la aghfil syai'an illa ma'allamani Allah wa Rasul. Dan aku ini termasuk seseorang yang tidak lalai dari apa yang telah diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa inni as'aluka biwajhillahi bima ba'atsaka rabbuka ilaina. Dan aku ingin bertanya, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang engkau diutus oleh Rabbmu kepada diriku. Qala, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bil Islam, apakah engkau ingin bertanya tentang Islam? Qala qultu, ya, aku ingin bertanya tentang Islam. Wa ma ayatil Islam, dan apa yang termasuk tanda-tanda bahwasanya seseorang itu muslim? Qala antaqula, engkau mengatakan aslamtu wajhi ilallah, aku tundukkan, aku taat, ya, aku khudukkan wajahku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan diriku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa takhalliyat, dan aku juga menjauhi daripada kebalikan itu. Wa tuqimus shalah, dan aku mendirikan salat dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau memberikan zakat. Kullal muslim alal muslim muharram, seorang muslim atas muslim lainnya itu diharamkan darahnya, diharamkan hartanya dan kehormatannya. Ikhwanun, dia itu saudara. Nasiran, dia itu saling membantu. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu azza wa jalla min musyrikin ba'dama aslam amalan aw fariqal musyrikina ilal muslim. Allah itu tidak menerima bagi orang yang sudah Islam kemudian dia masih dalam keadaan di tempat tinggalnya orang musyrik. Maka dilanjutkan, farikil musyrikin ilal muslim. Ya, berpisahlah dengan mereka orang-orang musyrik, artinya jangan tinggal di negaranya orang-orang musyrik, pergilah, hijrahlah kepada orang-orang yang muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berkaitan tentang status orang yang berada di negara atau berada di negara, tempat yang dimana di situ mayoritas adalah orang-orang musyrik. Maka hukum asalnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim
itu wajib ya mencari tempat di mana kita bisa menegakkan agama kita dengan baik. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang pasti berinteraksi dengan orang lain. Dan interaksi yang terbaik itu adalah interaksi antara seorang muslim lainnya. Maka dari itu hukum asal dari kita adalah kita hidup itu di antara kaum muslimin lainnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas hukum asal seorang mukmin itu adalah dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin lainnya, tidak berada dalam negara yang di situ mayoritas orang kafir, sehingga dia tidak bisa menegakkan agamanya dengan baik. Bahkan lingkungannya bisa membentuk dirinya, anaknya dan keluarganya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia itu bermukim dengan di antara daripada orang-orang yang musyrik. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang memang dia tumbuh lahir di kalangan orang-orang yang memang musyrik? Ya, misalkan dia orang Jepang atau orang apa, kemudian dapat hidayah, kemudian dia tumbuh di situ. Maka ya ada beberapa pendapat untuk menjawab ini. Yang pertama, jika dia memang ahli sana, ahli orang di sana, kemudian berpindah ke negara yang mayoritas muslim, itu juga tidak gampang pada saat ini, maka hijrahnya dia, pindahnya dia tidak sampai tingkat wajib. Karena kalau kita melihat dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menarik kesimpulan bahwasanya tidak atau berpindah dari negara yang mungkin di situ musyrik kemudian kepada negara yang mukmin itu hukum asalnya wajib. Ada banyak dalil dan salah satunya tadi riwayat Abu Daud, yaitu ana bariun min kulli muslim yuqimu baina azharil musyrikin. Itu dalilnya. Maka jika dia memang tumbuh di situ, kemudian dia lahir di situ, maka hanya sebatas mustahab. Ya, karena mungkin dia juga punya keluarga yang ada di sana. Ya. Dan itu satu. Yang kedua, karena untuk keluar dan pergi ke negara muslim di zaman sekarang ini tidak cukup hanya berpindah saja, tapi juga butuh visa, butuh iqamah, ya, izin tinggal dan seterusnya, dan itu tidak mudah. Ya. Kemudian ada juga mungkin orang yang memang dia seorang dai. Ada orang dai yang ketika dia berada di sana lebih maslahat, karena selain dia bisa menegakkan agamanya, dia bisa mengajak orang lain untuk mengenal Islam. Ya. Karena sekarang banyak diantaranya ada ya para doktor itu dari Swedia, Bapak Ibu sekalian, itu lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau pulang ke Swedia, beliau membuat satu komunitas dan alhamdulillah bisa menegakkan agama Islam dengan baik di situ. Maka hukumnya malah dia tetap tinggal di sana itu lebih baik. Ya. Jadi untuk orang ini harus pindah dari negara atau dari komunitas yang mayoritas di situ adalah musyriki, itu tentu tetap melihat maslahat dan mawarat. Salah satu maslahat ketika dia tetap bisa menegakkan agamanya, kemudian dia tetap juga malah bisa memberikan manfaat di situ, maka bahkan bisa lebih baik dia tetap di sana sambil tetap menegakkan agamanya dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tidak bisa menegakkan agamanya di situ dengan baik, kemudian dia malah terpengaruh baik dirinya maupun keluarganya, maka dalil asal yang disampaikan oleh mu'allif di sini dan dalil bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tetap tinggal di antara orang-orang yang musyrik. Ya. Karena akan sulit. Belum lagi kita ini adalah
makhluk yang membutuhkan orang lain, ya, akan sulit konsumsinya kita, akan sangat sulit juga dalam hal yang lainnya seperti beribadah. Wallahu ta'ala alam. Jadi di antara yang disebut di sini oleh mu'allif bahwasanya dikhawatirkan orang itu akan bisa hilang daripada amalannya karena mungkin ya bersinggungan dengan orang-orang yang tidak Islam atau kafir, maka menghancurkan pahala-pahala amal soleh. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ityanul kuhani wal arrafi, yaitu mendatangi dukun dan mendatangi peramal. Ya. Termasuk amalan yang bisa menghilangkan, membatalkan amal soleh itu adalah mendatangi dukun dan mendatangi peramal. Ya. Yaitu mu'allif mengatakan sona'atut tanjimil lati madmunuha al-istidlal bil ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah. Yang dimaksud dengan peramal atau dukun tadi itu, mereka itu membuat semacam bintang-bintang. Ya, nggak tahu namanya apa itu bintang-bintangnya. Ya, yang di sana itu terkandung, ya, tentu ini adalah kebohongan. Ya. Petunjuk-petunjuk yang berupa hal tertentu yang sifatnya itu perbintangan tadi, yang bisa menyebutkan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini, peristiwa-peristiwa yang ada di bumi ini. Ya gampangnya peramal itu Bapak Ibu. Ya. Wallati yadda'i arbabuha, dan mereka itu mengeklaim bahwasanya mereka itu bisa mengetahui hal tersebut. Annahum ya'lamuna, mereka itu ngerti ilma ma waqa'a wa ma lam yaqa'. Dia itu seakan-akan mengerti apa yang nanti terjadi atau yang tidak terjadi. Ya. Padahal hal ini adalah muharramun bil kitabi was sunnah wattifaqil a'immah. Ini adalah haram baik itu dalam kitab Al-Qur'an maupun dalam sunnah serta kesepakatan para a'immah bahwasanya arrafin, ya, peramal dan dukun tersebut itu termasuk hal-hal yang haram dan bahkan bisa membatalkan amalan-amalan. Ya. Bahkan disebutkan ya tata caranya, ya, sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh kahin tadi, orang-orang yang dukun tadi, ya, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan, yaitu bahwa yata'atahun munajjam. Mereka itu seakan-akan membuat ramalan bintang-bintang. Ya. Wadharibul hasa. Bahkan caranya juga melakukan perhitungan dengan kerikil-kerikil. Ya. Wa khattur birramal. Dan juga dia membuat garis-garis dari tanah, dari pasir-pasir. Wa qari'ul finjan. Dan juga dia bisa membaca bejana. Ya, ini amalannya orang-orang dukun-dukun itu. Ya. Jadi orang-orang dukun itu mengeklaim dia tahu apa yang akan terjadi dan tidak terjadi dengan cara tertentu tadi. Ya. Dan cara-cara yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Wa kadzalika harrama ittisal bihim ala kafatil wujuh. Dan kita haram untuk berhubungan dengan mereka dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada sedikit pun kesempatan untuk atau sedikit pun kebolehan untuk menghubungi mereka. Kan wasail atau wasilah pada zaman sekarang Bapak Ibu, itu kan banyak sekali. Ada berupa sekarang internet baca, ada berupa meramal online dan seterusnya. Ya. Itu termasuk apa? Ityanul kuhan, hati-hati. Termasuk walaupun hanya secara digital, ya, karena itu menyengaja untuk mencari daripada apa yang menjadi ramalan-ramalan, maka khawatir itu akan termasuk daripada mendatangi dukun dan mendatangi peramal. Ya. Maka seorang mukmin, ya, dilarang untuk mendatangi dukun dan peramal. Ya.
Bahkan kita ini ya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala beramar ma'ruf nahi munkar. Nahiyan jaziron amiron bil ma'ruf wa nahiyan anil munkar. Untuk senantiasa beramal ma'ruf agar menjauhkan anak keturunan kita daripada perbuatan yang bisa melenyapkan amalan, salah satunya yaitu mendatangi dukun. Ya. Sungguh ya, dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang mendatangi dukun dan bertanya tentang dukun. Ya. Mendatanginya saja, Bapak Ibu sekalian, itu terlarang, tercela, apalagi sampai tingkat bertanya. Maka dikatakan, disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, waqad tawa'ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam man atahum wa sa'alahum bi adami qabuli sholatihi arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi para dukun, para peramal tadi dan menanyakan ya tentang apa yang menjadi urusannya, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu, kemudian dia menanyakan an syai'in, tentang sesuatu, lam yakbal lahu sholatan arba'ina yauman, dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi bukan berarti ya kemudian tidak diterima sholatnya, kemudian tidak sholat, malah tambah nemen, ya, malah tambah nemen ini. Ya. Namun ketika dia sholat, ya, dan dia tetap ya ada beban mukallaf sholatnya dia, namun sholatnya tidak diterima sama Allah. Waliyadzubillah. Apalagi misalkan ya, kalau bahasa kita ya apa? Mungkin tajarruk ya, lancang. Habis mendatangi dukun malah tidak sholat. Ya. Waliyadzubillah. Sholat pun itu tidak diterima. Namun bukan berarti menggugurkan kewajiban sholat. Ya. Wa hadzal wa'id, dan ancaman ini liman atahum wa sa'alahum, bagi orang yang mendatanginya dan yang bertanya kepadanya. Ya. Walakinnalladzi yusaddiquhum fa innahu kafir. Maka barang siapa yang membenarkan mereka, maka bisa terjatuh pada kekafiran. Bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tergolong kekafiran, Bapak Ibu sekalian? Karena di sini terkandung, ini ancaman ya, bukan berarti kita mengkafirkan seseorang dengan takyin, dengan siapa fulan-fulannya, bukan. Tetapi kita mengkafirkan daripada perbuatannya. Kenapa demikian? Karena dia seakan-akan meyakini adanya orang atau makhluk yang bisa mengetahui hal yang gaib, hal yang akan datang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini tidak mungkin. Allah satu-satunya yang mengetahui hal apapun yang akan terjadi. Ya. Hal gaib. Ya. Kok ada orang membenarkan adanya orang yang mengetahui hal yang gaib yang akan terjadi selain daripada Allah, maka telah mencacati rububiyah Allah, bahwasanya ada seseorang atau makhluk yang mengetahui hal gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka walakinnalladzi yusaddiquhum, ini tidak sampai membenarkan, Bapak Ibu, cuma ragu, datang ke dukun, ternyata kok agak meragukan dia karena mungkin tidak masuk akal atau meleset. Kok saya kok ragu? Akhirnya nggak membenarkan. Maka ini sudah tidak diterima amalan sholatnya. Apalagi sampai membenarkannya. Waliyadu billah. Maka sangat ya rugi sekali ya. Barangkali ya, ini pengingat bagi kita semua, keluarga kita dan seterusnya. Terlebih lagi dalam keadaan terdesak. Orang-orang itu datang ke dukun, ya, datang ke arraf, ke peramal itu kan biasanya itu kan dalam keadaan hatinya tergoncang, hatinya gelisah, hatinya
tidak dekat sama Allah. Atau bahkan waliyadzubillah, kadang dalam keadaan sakit, Bapak Ibu sekalian. Sudah dalam keadaan sakit, masih datang ke dukun, masih datang ke peramal. Ya. Padahal di saat-saat itu, seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi sebaik-baik dia mencurahkan keluh kesahnya, bukan mencurahkan keluh kesahnya kepada dukun. Ya. Walaupun sampai di dukun nanti dia tidak masuk akal, masa saya diminta kayak begini sama dukun, wah tidak masuk akal, akhirnya dia tidak menerkan. Maka seperti ini sudah tergolong bagi ancaman, yaitu tidak diterima 40 hari sholatnya, wal'iyadzu billah. Ya. Tapi sekali lagi, ya, kewajiban sholat itu tetap melekat. Ya. Ada hal tertentu yang menyatakan bahwasanya sholatnya tidak diterima, bukan berarti dia tidak diterima kemudian wajibnya gugur, bukan. Kewajiban masih ada, tapi tidak diterima, tidak diurusi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini dosa datang kepada kahin. Ya. Dan kahinnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, sihirnya sendiri, para jamaah sekalian, itu termasuk dosa yang mubikot tadi itu. Ya. Yaitu bisa melenyapkan, bisa menghantarkan seseorang lenyap amalannya. Baik, sudah masuk waktu azan, ya, waktu azan Isya, dan kita insya Allah cukupkan dalam pembahasan kahin ini, dalam pembahasan arraf ramal ini masih setengahnya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan kahin, ya, tentang arraf, ya, tentang kahin, dan juga nanti kita akan membahas tentang durhaka kepada orang tua, termasuk amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala-pahala, menggugurkan amal soleh, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Jika ada suatu hal yang kekurangan, itu datangnya dari kami, dari syaitan, dan jika ada hal yang kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد